Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan pemerintah Republik Indonesia tentang pendidikan agama di sekolah umum, di SD, SMP, SMA. Setelah Indonesia merdeka, pada waktu itu segera dilakukan upaya-upaya peningkatan dan pembaruan bidang pendidikan pengajaran dalam upaya meningkatkan mutu SDM yang makin rendah ketika pada masa zaman kolonial. Pada saat itu, Badan Pekerja Komuniti Nasional Indonesia (BP-KNIP) dalam sidangnya pada tanggal 29 Desember 1945 membuat sebuah rekomendasi kepada Kementerian Pendidikan Pengajaran Kebudayaan yang isi rekomendasi itu yaitu agar kementerian tersebut mengupayakan pembaruan dalam bidang pendidikan pengajaran yang dijalankan sesuai dengan rencana pokok usaha pendidikan dan pengajaran yang baru. Dalam rekomendasi itu juga dibahas tentang keberadaan pendidikan agama Islam di sekolah, yakni pendidikan agama hendaknya mendapat tempat yang teratur, yang seksama hingga cukup mendapat perhatian yang semestinya dengan tidak mengurangi kepentingan golongan yang berkehendak mengikuti kepercayaan yang dipeluknya. Pada bulan Desember 1946, Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu menemukan berbagai kesepakatan antara kedua menteri itu, yaitu diantaranya kesepakatan tentang pendidikan agama di sekolah. Kesepakatan kedua menteri tersebut, yaitu Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan PP dan K, itu menghasilkan sebuah peraturan tertanggal 12 Desember 1946. Peraturan itu berisi antara lain bahwa pendidikan agama Islam di sekolah rendah diberikan sejak kelas 4 dan dimulai sejak 1 Januari 1947. Peraturan tersebut merupakan dasar hukum penyelenggaraan pendidikan agama Islam di sekolah. Perubahan yang sangat signifikan terjadi yaitu tentang pelaksanaan pendidikan agama di sekolah dengan lahirnya Undang-Undang Sisdiknas pada tahun nomor 2 tahun 1989. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pendidikan agama merupakan salah satu mata pelajaran wajib di setiap jenjang dan jenis pendidikan. Dengan undang-undang ini jelaslah bahwa penyelenggaraan pendidikan agama Islam di sekolah di semua jenjang SD, SMP, SMA dan jenis pendidikan diakui secara resmi dan harus dilaksanakan oleh lembaga pendidikan sekolah umum pada saat itu. Di undang-undang tadi juga disebutkan pada pasal 4 bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan bangsa Indonesia, menjunjung Indonesia yang beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, budi
memiliki pengetahuan, keterampilan, kesehatan jasmani rohani, kepribadian yang mantap, dan mandiri serta tanggung jawab kepada masyarakat dan kebangsaan. Sebagai pembelajaran, TAP MPR nomor 4 MPR 99, pemerintah mengesahkan Undang-Undang nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Propnas, yang dalam undang-undang itu dengan agama Islam, pendidikan agama Islam di sekolah umum bertujuan untuk meningkatkan mutu pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta pembinaan akhlak mulia dan budi pekerti luhur. Untuk mencapai tujuan di atas, maka perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut. Yang pertama, menyempurnakan materi pendidikan Islam dengan memberikan tambahan reward pada kehidupan nyata sehari-hari. Yang kedua, memasukkan muatan budi pekerti yang terintegrasi dalam mata pelajaran yang relevan dengan kurikulum pendidikan. Selanjutnya yaitu menata keberadaan guru di sekolah atau di madrasah itu, yaitu dengan melakukan penyetaraan diploma 2D dan diploma D untuk guru agama. Samping itu, itu terkait dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Undang-undang ini itu undang-undang yang secara eksplisit menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bertabat dalam rangka mencerdaskan berbangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia beriman, bertakwa kepada Tuhan Maha. Ada pasal 12, setiap pendidik serta peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik agama. Pada ayat 3 pasal 36 disebutkan kurikulum disusun dengan jenjang pendidikan dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya penjelasan juga disebutkan di sana pada pasal 37 ayat 1 yang terbunyi pendidikan agama dimaksud untuk membentuk serta diri menjadi manusia beriman, bertakwa kepada Tuhan Maha serta menjadi berakhlat mulia sebagai tindak lanjut dari undang-undang. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 mengeluarkan peraturan perintah nomor 19/2005 tentang standar nasional pendidikan. Dalam peraturan ini, keberadaan dengan agama sebagai buat sebagaimana pasal 6 ayat 1 kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan dan teknis pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kelompok A terdiri kelompok utama dan agama dan akhlak mulia, kelompok B jadi kelompok mata pelajaran kewarganegaraan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon para peserta untuk like and subscribe, jangan lupa ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.